Saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar dan mendalami lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Pelajaran kali ini lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Kita sudah mendengar meterai pertama yaitu kuda putih, meterai kedua kuda merah, dan meterai ketiga kuda hitam. Dan pastinya kita sudah mendengar makna setiap meterai-meterai tersebut. Nah, pelajaran kali ini kita akan mendengar meterai yang keempat. Sebelum kita melanjutkan, ini sekadar menambah pengetahuan kita, sekaligus membuka minda kita, di mana rupanya setiap meterai adalah gambaran jemaat-jemaat yang disebutkan di Wahyu, pasal 2 dan 3. Kita boleh rujuk dan bandingkan meterai yang digambarkan jemaat-jemaat tersebut. Mari kita lihat. Meterai pertama, gambaran jemaat Efesus. Meterai kedua dan ketiga, gambaran jemaat Smyrna dan Pergamus. Dan meterai keempat, gambaran jemaat Tiatira. Jadi pertanyaannya saudara-saudari, melambangkan apa meterai keempat ini? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai keempat nampaknya kuda berwarna hijau kuning, yang dalam bahasa Yunani disebut kloros, atau warna dari mayat yang membusuk. Dan dikatakan penunggangnya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan penunggang tersebut diberi kuasa untuk membinasakan, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Apa artinya saudara-saudari? Seperti yang admin pernah katakan di pelajaran sebelum ini, pelajaran kali ini juga adalah lanjutan dari pelajaran sebelum ini. Oleh itu, bagi kita yang tidak berkesempatan mendengar pelajaran sebelum ini, ada baiknya kita lihat dahulu pelajaran sebelum ini agar tidak terjadi kebingungan. Dan linknya ada di description video ini. Mari kita lanjut. Kematian dan sampar datang di meterai keempat, yaitu kuda hijau kuning, oleh karena kelaparan rohani yang terjadi sejak meterai yang ketiga, sehingga kematian rohani terjadi di meterai yang keempat ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita sedikit kembali kejadian di meterai ketiga, di mana kelaparan rohani yang telah menyebabkan kegelapan rohani yang adalah juga ciri-ciri orang Kristen terjadi di zaman kegelapan sekitar abad ke-6 sehingga abad ke-18. Namun, walaupun terjadi kegelapan rohani, minyak atau Roh Kudus dan anggur keselamatan dari Yesus tidak akan terpengaruh walau ada kegelapan yang dahsyat pada meterai yang ketiga. Ini berarti keselamatan dan kuasa Roh Kudus masih tetap terbuka bagi mereka yang mencari kebenaran. Jadi, arti dari meterai yang keempat, warna kuda ini adalah warna mayat yang membusuk. Itu adalah simbol kematian rohani sebagai akibat dari meninggalkan Alkitab dan prinsip-prinsip Injil. Masa ini di mana umat Tuhan disiksa, dibunuh oleh kekuasaan kepausan yang menakutkan. Sedikitnya ada 50 juta orang yang mati pada waktu itu, dan terjadilah iman yang mati. Ini terjadi sekitar 538 Masehi sehingga 1517 Masehi. Ini mengingatkan kita bahwa periode ini sama waktunya dengan perkabaran kepada jemaat di Tiatira, sebuah gereja yang mati secara spiritual.
Lalu dalam ayat itu juga kita dapat lihat ada hukuman baru, yaitu kematian dan binatang buas. Telah ditambahkan dari yang sebelumnya, pedang dan kelaparan. Ini mungkin adalah upaya ilahi untuk memberi kesadaran seperti halnya di Imamat 26, 21 hingga 41. Kita boleh membacanya di sana. Saudara-saudari, di Meterai keempat ini juga terjadinya penyatuan gereja dan negara, dan juga langkah-langkah terhadap kompromi. Apakah langkah-langkah tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama tradisi, kedua membayar dosa, ketiga patung, keempat hierarki, dan kelima dogma gereja. Saudara-saudari, bila melihat meterai keempat ini atau kuda hijau kuning ini, sepertinya kebenaran Tuhan diinjak-injakkan. Namun pertanyaannya, apakah kebenaran Tuhan itu diinjak-injak selamanya? Tidak, saudara-saudari. Karena ada orang yang masih percaya Alkitab pada waktu meterai keempat ini. Sejarah mengatakan kemunculan orang Waldensi yang percaya Alkitab. Dan dikatakan kampung orang-orang Waldensi terletak di pergunungan yang tersembunyi. Gerakan ini muncul sebelum gerakan reformasi Protestan dimulai. Oleh karena itu, gerakan ini termasuk ke dalam gerakan pra-reformasi. Lagi pula di akhir periode meterai keempat ini muncul seorang yang pasti kita kenal. Siapa dia, saudara-saudari? Yaitu Martin Luther. Dialah yang telah memimpin gerakan reformasi Protestan, di mana pada 31 Oktober 1517 Martin Luther memakukan 95 dalil di gereja Wittenberg. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Baik, mari kita kembali melihat secara berurutan. Injil yang sudah tersebar di seluruh dunia pada zaman rasul-rasul meterai pertama kini menghadapi tentangan, yaitu penganiayaan mulai muncul yang digambarkan dengan warna merah, warna darah pada zaman Kekaisaran Roma sejak abad pertama sampai permulaan abad keempat. Meterai kedua. Bahkan penganiayaan itu semakin kuat sehingga warna merah itu menjadi hitam dan terjadinya kelaparan rohani yang menuntun kepada zaman kegelapan di meterai ketiga. Dan kini meterai keempat menggambarkan kematian rohani yang juga menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan sekitar abad ke-6 sehingga abad ke-18. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dalam memahami dan mendalami lagi pengetahuan akan firman Tuhan. Bertemu lagi kita di pelajaran selanjutnya dengan meterai berikutnya. Terus support channel ini dengan menekan subscribe dan share agar firman Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.